Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd wa bisahbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik jamaah mushola asyahid yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kula panjenengan sami kesempatan yang tentu kesempatan ini tidak datang dua kali, Pak. Dan kesempatan ini tentu hadir ada untuk kita yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan usia. Karena betapa banyak orang-orang yang kemudian hari ini saja kalau kita lihat betapa banyak orang-orang yang kemudian telah habis kesempatannya untuk beribadah, telah habis masanya, waktunya untuk mencari beramal soleh, mencari bekal untuk kemudian menghadapi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Lah malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kula panjenengan sami untuk beribadah. Baik itu beribadah tadi nggih Pak, salat maghrib berjamaah maupun nanti insyaallah salat isya berjamaah yang di sela-selanya kemudian kita kula panjenengan sami isi dengan bermajelis ilmu. Lah majelis ilmu menika tentu termasuk dari bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi tafarraq li ibadati amla sadroka ghinan." Kata Nabi, wahai hambaku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela kesibukan kula panjenengan sami bekerja, mencari penghidupan, mengurusi rumah tangga, tafarruq li ibadati, hendaknya engkau menyisihkan waktumu untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya napa, Pak? Supaya amla sodroka ginan, supaya Allah niku memberikan di dalam hati kula panjenengan sami niki rasa kecukupan, ginan, boten kekayaan, namun rasa cukup. Karena kalau kaya niku enten Pak, kaya niku sing boten cukup. Kadang nggih Pak. Kadang pun kaya tapi nggih boten cukup. Contohnya napa? Contohnya lah menika pejabat-pejabat menika ingkang korupsi nggih Pak. Sing boten korupsi nggih boten. Pejabat ingkang korupsi niku kirang napa coba Pak? Dek wingi niku kasus kula sering angkat niki, kula sering sampaikan nggih Pak. Napa? Pejabat pun pensiun, pun gadah pensiunan niku. Anak-anake pun sukses niku tasih nyimpen teng bawah kasure niku napa Bu? Arto cash, duit cash niku 900 miliar kalih emas. Emasnya pinten Bu? Emasnya niku 50 kilogram. Niku teng berita enten dek wingi nembe divonis niku tiyangipun. Coba Pak. Lah niku arto napa? Niku duit napa? Niku duit sogokan. Duit niku kan tiyangipun niku hakim. Mahkamah ngoten gitu. Enten kasus, mengke niki kasusnya pun boten usah diurus Pak. Bayar pinten? Bayar.
uangnya disimpan. Niku sing nulis jurnalis niku Pak sampai ndredeg kaget. Kok enek duit seakeh iki? Emas le Pak, 50 kilo. Setengah kintal niku mboten pari Pak. Emas batangan. Lah niku korupsi. Tiyangipun saking korupsi niku napa mboten sugih? Sugih niku, Pak. Tapi kok kirang napa? Lah menurut hadis niki kemungkinan besar tiyang niku mboten sae ibadahipun sehingga di dalam hatinya itu rezeki sudah ada tetapi tidak ada rasa cukup. Rasa kekayaan. Lah, rasa cukup menika bisa diraih dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena di hadis berikutnya Rasul kemudian mengingatkan, wa illam taf'al, bahwa Allah berfirman, wahai hambaku, kalau engkau tidak menyisihkan waktumu untuk beribadah di tengah kesibukan mencari dunia, di tengah kesibukan mengurusi rumah tangga, maka walam asyudda faqra, maka Allah tidak akan memberikan kecukupan di dalam hati kita, tidak pula menutup, menghilangkan rasa kefakiran di dalam diri kula panjenengan sami. Lah niku Pak, niku tiang-tiang ingkang napa koruptor-koruptor niku pun sugih gitu, tapi tetap masih kurang. Akhirnya mencari kekayaan dengan jalan-jalan yang tidak benar. Lah mudah-mudahan niki ibadah-ibadah ingkang kula panjenengan sami sisihkan rutin setiap hari itu mudah-mudahan menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa taala niku memberikan rasa cukup di dalam hati kula panjenengan sami berapapun rezeki yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang memang nyatane nggih kirang ngoten nggih Pak. Tapi yang kirang disyukuri niku sing penting kan atine Pak. Gitu. Kirang napa yang dihitung itu nggih kurang Mas, tetapi atine tentrem niku pun cukup. Ngoten nggih Pak. Lah niku ketentraman yang Allah berikan kenapa? Karena ibadah kita kepada Allah. Jadi ketika mungkin ibadah kita sudah ibadahnya kula pun kathah Mas, tapi kok isih mboten tenang. Berarti niku enten sing keliru di ibadah yang kita lakukan. Mungkin kurang ikhlas, mungkin ibadahnya kurang benar dan seterusnya dan seterusnya. Lah menika kita kula panjenengan sami wajib bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Beribadah baik dalam bentuk yang wajib, sholat wajib maupun yang sunnah, menuntut ilmu, bersedekah, membantu orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian sholawat beriring salam tak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kula panjenengan sami Nabi yang kelak beliau memberikan syafaat kepada siapapun yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap solawat niku kan solawat niku kan donga nggih Pak. Nah, solawat niku kata Kanjeng Nabi memang doanya kepada Nabi, tetapi pahala dan kebaikannya kembali kepada orang yang bersolawat niku. Nabi mengibaratkan solawat itu seperti kita menuang air. Gitu Pak, ini enten gelas, isinya pun penuh. Niku ibarat Nabi niku gelas yang berisi air penuh. Nah, solawat niku air yang kita tuangkan ke dalam gelas yang penuh niku. Yang gelas pun kebak diisi air niku napa Pak? Lumer kan? Lah, lumere niku, lubere niku balik ke tiang ingkang solawat. Maka kata Nabi, sesungguhnya orang yang bakhil, yang pelit, yang medit nggih Pak. Yang bahasa niki napa Pak? Util. Napa? Cetil nggih, cetil. Enten kata cetil, util, medit napa? Niku bakhil, yang bahasa Arabnya bakhil nggih. Bakhil niku kata Nabi bukan orang yang dipinjemi uang misalkan, Mas pinjem uangnya, mboten gak ada, pelit jenengan, mboten seperti itu. Napa mboten? Bukan orang yang kemudian tidak mau berbagi dengan temannya. Punya rezeki kemudian hanya dimakan sendiri, tidak mau berbagi dengan tetangga.
itu bukan pelit. Yang dimaksud Nabi bakhil, pelit itu adalah orang-orang yang kemudian disebutkan nama Nabi Muhammad, tetapi dia tidak bersolawat. Atau dia jarang sekali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ya kan pelit nggih Pak. Napa solawat ini kan kebaikannya balik ke kula panjenengan sami. Tetapi untuk bersolawat saja kok masih berat. Untuk dirinya saja sendiri berat, apalagi untuk orang lain. Maka itu adalah orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk golongan Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari menika saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niku jenengan sedaya pun apal nggih Pak. Pun sering mirengke. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia ahsani taqwim, dalam sebaik-baik ciptaan. Dan ini kan berarti petunjuk dari Allah bahwa sesungguhnya manusia niku napa ahsan. Manusia niku sae sedaya sedanten. Nah, tetapi kemudian ulama menjelaskan, tiang ingkang ahsani taqwim, tiang ingkang masuk golongan sebaik-baik ciptaan yang Allah ciptakan itu seperti apa? Nah, ini sebagai sebuah pengingat agar kula panjenengan sami niki menjadi manusia-manusia tiang-tiang ingkang termasuk golongan ahsani taqwim yang memang Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Nah, untuk mencapainya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melihat lagi hubungan kita terhadap 4 hal. Biasanipun kan kalih nggih, Pak. Hablum minallah, hablum minannas. Lah niki supaya rada napa panjang. Kalau ingin menyampaikan ada 4. Ada 4 hubungan yang mestinya kita kula panjenengan sami niku jaga. 4 hubungan menika napa? Yang pertama adalah hubungan kula panjenengan sami kalih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting nih Pak, karena ada orang-orang yang kemudian lupa seakan-akan hidup di dunia ini ya sudah urip gitu, kemudian menjalani hidup, kemudian mati, sudah selesai. Enten sing keyakinane ngoten enten Pak. Mboten percaya kalau ada Allah, tidak percaya kalau ada Tuhan yang menciptakan. Nah, semua ini ada bagaimana? Ya kebetulan saja. Kebetulan dunia ini ada karena suatu fenomena. Kebetulan juga manusia itu dilahirkan. Kebetulan orang saya hidup dan kebetulan mati. Setelah mati selesai. Wa may yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang hancur kecuali masa. Manusia itu waktu saja. Enten sing ngoten, Pak. Mboten percaya kalau adanya Allah Subhanahu wa taala itu mboten iman. Ada pula yang beriman kepada pencipta, Tuhan itu enten, tapi kathah. Gitu, yang memberikan rezeki itu banyak, tidak hanya satu Tuhan. Enten apa mboten, Pak? Kathah niku. Gitu. Enten kampung kula mriko nggih. Napa kadang pohon-pohon besar ngoten ya, Pak. Ini pohon ini nanti bisa mendatangkan nopo lah. Gitu. Jadi percaya adanya sesuatu kekuatan, tetapi Tuhannya banyak. Ada dewa ini, ada dewi ini, ada macam-macam nih Pak.
Ada yang seperti itu. Ada yang tidak percaya sama sekali, ada yang percaya tapi kakean, gitu. Lah niki sebagai umat Islam, keyakinan kita bahwa Tuhan pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang namanya sesuatu yang keramat yang bisa mendatangkan berkah selain berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tujuan hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niki pun sering diingatkan nggih, Pak, dijelaskan. Kula panjenengan sami pun apal niki ayatipun. Urip teng donya niki, di dunia ini kita hidup ya hanya untuk beribadah. Bekerja, iya bekerja. Mencari rezeki, iya mencari rezeki. Tetapi mencari rezeki dan bekerja itu untuk apa? Kan ya teman. Ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengumpulkan saja dan menghitung-hitungnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dalam surat Al-Lahab itu kan Allah mengingatkan orang-orang yang senantiasa mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Itu kan celaka, Pak. Allah sebutkan. Orang bekerja, dapat uang, dikumpulkan, dihitung. Besoknya lagi bekerja, dapat uang, dikumpulkan, dihitung. Itu Allah celah. Kenapa? Karena dia bekerja hanya untuk mengumpulkan uang dan dihitung-hitung saja. Manfaatnya untuk siapa? Ya untuk dirinya sendiri. Berhenti hanya di dunia. Dia tidak mau membantu yang lain. Dia tidak mau bersedekah. Dia tidak mau membantu tetangga saudaranya. Padahal kalau kita meyakini ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kula panjenengan sami untuk beribadah, otomatis kita bekerja tujuannya untuk uang memang betul, tetapi uang itu, harta itu akan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuknya. Gitu, Pak. Lah, termasuk di dalam menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kita meyakini, Pak. Kita meyakini bahwa segala sesuatu, baik itu kekayaan, kesehatan, kemudian napa kemawon yang ada di dalam kehidupan kita, kebahagiaan, rezeki, anak soleh solihah, suami ataupun istri yang baik, sedaya menika kita harus yakini itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengingatkan arba'atun muhlikatun lil abdi. Ulama mengingatkan ada 4 hal, 4 perkara muhlikatun lil abdi yang itu bisa menghancurkan, yang itu bisa membuat seorang hamba itu menjadi orang yang tidak baik. Lil abdi, apa kata ulama? Ana, nahnu, indi, wali. Ada 4 perkara yang bisa menghancurkan seorang hamba. Yang pertama adalah ana. Ana niku artinya kulo, saya. Nahnu, kita. Kita panjenengan. Panjenengan kulo, panjenengan sami, kita. Nahnu. Indi. Indi itu punya saya. Wali, untuk saya. 4 hal ini harus kita berhati-hati, Pak. Jangan sampai kemudian ketika ada sesuatu, kemudian kita meyakini, wah ini karena saya. Ini karena kita. Harta ini milik saya. Harta ini untuk saya. Kesehatan ini, ya saya sehat itu karena saya berolahraga. Gitu, Pak. Saya punya harta yang banyak, rezeki yang kecukupan itu karena saya bekerja. Hati-hati, jangan sampai kemudian kita meletakkan gitu, Pak.
kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu kemudian kita meyakini bahwa itu karena saya, karena kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebagaimana di dalam Quran surat Al-A'raf. Ini contoh Pak. Yang pertama soal ana tadi saya. Bagaimana kemudian perasaan ini karena saya itu bisa merusak itu sebagaimana di dalam Quran surat Al-A'raf Allah berfirman ini mengisahkan tentang kisah iblis ketika diciptakan Nabi Adam. Ini kisahnya sudah sangat sering kita dengar ya Pak. Ketika itu iblis laknatullah mengatakan qala ana khairum minhu, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis waktu itu berkata, saya ini lebih apik, lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Ana khairum minhu. Waktu itu kejadiannya kan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Pak? Malaikat itu diperintahkan untuk bersujud nggih, Pak. Malaikat seluruhnya diperintahkan sujud. Wahai makhluk hamba-hambaku ini, Allah menciptakan satu makhluk yang baru, manusia bernama Adam. Maka kalian sujudlah kepada Nabi Adam ini. Tapi ada satu yang boten manut, Pak. Sinten niku? Iblis. Ketika ditanya Allah, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud? Bukan menyembah Adam, Pak ya. Bersujud itu karena mentaati perintah Allah. Allah memerintahkan sujud, malaikat sujud. Iblis nggak mau sujud. Kenapa? Kata iblis, ana khairu minhu. Ya Allah, untuk apa saya itu menghormati Adam ini? Saya itu lebih mulia daripada dia. Gitu Pak. Saya itu lebih ini, lebih itu. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, kata iblis. Engkau itu menciptakan Adam ini dari tanah liat. Sedangkan aku, wahai Robku, iblis mengatakan, engkau menciptakanku dari apa, Pak? Api. Api kali tanah liat niku saya pundi, Pak? Api kali tanah liat niku napa? Tanah liat yang boten enten api, boten saged jadi batu bata, kan ngoten nggih, Pak? Gitu, Pak. Tanah liat kalau tidak ada api, ya nggak bisa jadi batu bata. Biar bisa jadi batu bata harus ada api. Api itu lebih baik. Masak niku yen boten enten genine, nggih boten jadi masakan yang enak. Tempat yang gelap kalau tidak ada api, ya tidak jadi terang. Kata iblis, ana khairum minhu, saya itu lebih baik daripada dia. Maka ini pemikiran bahwa saya lebih baik dari dia. Wah, ini masjid ini kalau makmur itu kalau tidak ada saya ya tidak jadi makmur. Gitu, Pak. Bangun masjid misalkan, masjidnya wapi. Kalau nyumbang AC misalkan, musola As-Syahid ini kan orang tak sumbang AC ya panas. Ini adem gara-gara aku nyumbang AC. Wah niku. Niki perlu hati-hati gitu. Nah kita nyumbang apapun itu kan wasilah. Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian sejatinya telah memberikan segala kenikmatan yang kita rasakan. Ada kalanya kenikmatan manfaat itu datang melalui diri kita, Pak. Misalkan yang gadah atau nyumbang kemudian AC, itu kan Allah berikan kepada para hambanya, kebetulan Allah memilih kita untuk menyumbangkan itu. Agar pahalanya tetap kekal, agar pahalanya itu tidak hangus. Ya satu-satunya cara adalah menghindari kata-kata ana tadi, Pak. Saya ini ora goro-goro waku ora jalan. Itu kita harus berhati-hati. Kita hanya wasilah saja, kita hanya perantara yang Allah kemudian pilih untuk memberikan kebaikan kepada sesama. Maka kita harus yakini bahwa segala kebaikan yang datang, baik itu dari diri kita, itu adalah kebaikan yang sejatinya Allah berikan kepada hambanya melalui kita. Baik itu dalam bentuk harta, baik itu dalam bentuk tenaga, baik itu dalam bentuk pikiran, waktu, dan selainnya. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua
selain ana, tadi li. Li itu artinya adalah milikku, lagi gonku. Nah, itu seperti perkataan Fir'aun di dalam Quran surat Az-Zukhruf. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi. Dan kala itu Fir'aun berseru kepada kaumnya. Apa yang dikatakan Fir'aun? Qala ya qaumi alaysa li mulku Misra. Wahai kaumku, bukankah negeri Mesir ini, kata Fir'aun, adalah milikku. Wahadil anhar tajri min tahti, dan sungai-sungai yang mengalir di Mesir itu, sungai Nil yang besar itu Pak ya, itu mengalir di bawah kekuasaanku. Milikku. Maka apa yang terjadi? Fir'aun, ceritanya Pak, Fir'aun itu kan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab Pak ya. Kenapa? Karena sombong. Sombongnya itu muncul kenapa Pak? Karena merasa memiliki. Merasa memiliki. Lagi gonku. Ya. Akhirnya ketika ada orang lain yang meminta bantuan atau memakai, itu nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Ada Pak orang-orang yang seperti itu. Merasa itu, oh ini milikku, yang lain cuma numpang. Yang berbeda bukan bagian dari dia. Padahal apa arti milik kita itu apa Pak? Kita kan diri kita sendiri saja itu kan bukan milik kita nih Pak. Kadang kita itu terlalu merasa memiliki sehingga apa yang terjadi pada Fir'aun itu kan rasa memiliki yang berlebihan, akhirnya tidak bisa ikhlas. Merasa memiliki barang-barang, motor dan lain sebagainya, sehingga ketika kemudian barang itu diambil oleh pemiliknya, entah itu dengan naudzubillah, mudah-mudahan tidak, dengan musibah, dengan apapun itu, sedihnya luar biasa. Nah itu milik siapa? Kan begitu. Kalau itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka ketika setiap ada kabar kematian, itu kan kita diingatkan, Pak, apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada musibah itu kita diingatkan bahwa sesungguhnya kita kula panjenengan sami itu tidak memiliki apapun, Pak. Sebagaimana Fir'aun itu ingatnya kan ketika mati, dia baru ingat bahwa oh ya tidak punya apa-apa sebetulnya. Baru ingat bahwa sesungguhnya segala hal yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa memiliki. Kemudian indi ini untukku tadi Pak ya. Qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Ini sebagaimana perkataan Qarun yang ceritanya dulu kan Qarun itu orang yang hartanya banyak Pak ya, melimpah. Jadi kotak hartanya Fir'aun itu, berangkasnya itu Pak ya, itu kalau diceritakan kan harus diangkat oleh kuncinya saja Pak. Jadi kotak ada kuncinya, kunci untuk membuka kotaknya itu harus diangkat dengan 7 orang dewasa. Itu kunci untuk membuka perbendaharaan atau tempat penyimpanan hartanya si Qarun ini. Makanya kalau sekarang ada namanya harta karun Pak ya. Harta karun itu ya hartanya Qarun ini. Lah Qarun itu hartanya banyak gitu Pak. Tetapi dia merasa harta yang dia miliki itu qala inna ma utitu ala ilmin indi. Nah, sombong. Kula niki gadah harta kathah niki karena ilmu yang tak miliki. Karena keterampilan yang saya miliki, makanya saya sugih. Qarun seperti itu, Pak. Hartaku banyak, kenapa? Oh, karena saya bisa pandai bekerja. Hartaku banyak, oh kenapa? Karena saya itu kreatif, pinter, gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kemudian diingatkan, jangan sampai seperti Qarun yang merasa kita itu bisa melakukan suatu hal itu karena kepintaranku, karena diriku. Semua itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nahnu, kita. Sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi
dan Nasrani, wa qalatil yahudu wan nasara, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini berkata, nahnu abna'ullahi wa hibba'uh. Qala falima yu'adzibukum bidunubikum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, Pak, mereka meyakini dan mereka mengatakan bahwa kami itu, kita itu adalah anak-anak Allah dan ahibba, dan kekasih-kekasihnya. Maka katakanlah, kalau begitu mengapa dia menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian. Jadi orang-orang yang Yahudi dan Nasrani ini dahulu ketika dinasihati, Pak, dinasihati untuk berbuat baik, untuk memeluk Islam dan seterusnya, mereka justru mengatakan, lah, kenapa kita harus masuk Islam? Kenapa kita harus berbuat baik? Kita itu adalah abna'ullah, kita itu adalah anak-anak Allah, dan kita itu adalah kekasih-kekasihnya Allah. Akhirnya sombong lagi, Pak. Dan itu tentu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus senantiasa dijaga. Bahwa setiap yang kita kerjakan, setiap yang kemudian kula panjenengan sami niku miliki, setiap manfaat yang kemudian bisa kita berikan, itu sejatinya seluruhnya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita itu merasa ini karena saya, ini milik saya, ini untuk saya, ini karena kita. Jangan sampai merasa seperti itu, karena itu sebagaimana telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah awal mula dari kesombongan. Dan tentu satu-satunya zat yang boleh sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tentu tidak boleh. Nah, ini yang akan menjadi salah satu ciri agar kula panjenengan sami itu bisa menjadi manusia-manusia yang ahsanu taqwim, yang memang sebaik-baik penciptaan. Itu yang pertama, Pak. Jadi pastikan bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hubungan manusia dengan apa, Pak? Dengan manusia. Dengan manusia. Hablum minan nas. Hubungan manusia dengan manusia niki seperti yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru. Sesungguhnya Allah memerintahkan. Nah, ini perintah, Pak. Perintah sebagaimana perintah Allah kepada kita untuk melaksanakan sholat. Posisinya sama. Innallaha ya'muru. Allah memerintahkan kula panjenengan sami untuk apa? Bil adli wal ihsan. Untuk bersikap adil. Yang pertama, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama, wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada kerabat. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fasya' wal munkar, dan melarang dari perbuatan keji dan mungkar, wal fahsya' wal munkar wal baghi, keji, mungkar dan permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Maka Allah memberikan pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Nah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Berbuat adil kepada sesama. Wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada kerabat. Nah, ini contohnya kata nih, Pak. Kata orang-orang yang kemudian tidak berbuat adil. Orang-orang yang kemudian tidak bisa berbuat baik. Orang-orang yang kemudian dia tidak bisa memberikan kepada kerabat. Malah rebutan ya, Pak. Kata nih, Pak, napa terutama enten ngapunten nggih, napa waris-waris niku kan akhirnya nggih rebutan. Niki ayat Allah niku memerintahkan kula panjenengan sami untuk berbagi kepada kerabat, nggih to? Untuk berbagi kepada kerabat, memberi kerabat yang kurang mampu, tapi yang terjadi di masyarakat kita malah rebutan
kerabatipun. Kan kata Pak, sampai enten nggih berita niku, enten menantu niku napa menggugat mertuanipun, Pak. Ke pengadilan. Urusan apa? Urusan waris, urusan harta. Niku kula nggih mboten niki pripun to mikire. Jadi menantu, Pak niku menantu ning gugat ibu mertuane teng pengadilan. Hanya karena perkara harta. Padahal Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi kepada kerabat. Tetapi yang dilakukan manusia justru dengan kerabatnya itu malah nggak bisa berbagi. Karena urusannya harta itu pun peteng sedaya ngoten nggih Pak. Peteng sedaya. Lah niki kathah ingkang luput niku, maka kewajiban kula panjenengan sami yang sudah paham, sudah mengerti dan sudah berusaha untuk berbuat baik. Di sini Allah menjelaskan, Allah menerangkan wa yanha 'anil fahsya' wal munkar. Maka kewajiban bagi orang-orang yang sudah mengerti adalah berusaha untuk memberitahu kepada orang-orang yang belum mengerti. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kita mengajarkan kepada saudara-saudara kita, tentu dengan cara-cara yang baik, tentu dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau ada yang kurang pas, kemudian bisa dinasihati. Kalau ada yang berbuat tidak adil, bisa dinasihati. Tetapi catatannya adalah dengan nasihat yang baik. Sebagaimana Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Allah perintahkan untuk menasihati Fir'aun, gitu Pak. Fir'aun itu kan pun kejem ngoten nggih. Niku Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, wahai Musa, datang kepada Fir'aun, beritahu dia. Tetapi catatannya adalah dengan qaulal layyina, tetap dengan perkataan yang lembut, tetap dengan nasihat yang baik. Soalnya napa Pak? Kalau keburukan itu sesuatu yang tidak baik, kemudian diingatkan dengan cara yang tidak baik, itu biasanya yang terjadi ya malah kisruh. Gitu Pak. Misalkan enten pernah di kampung kula niku, napa enten mabuk-mabukan niku biasa nggih Pak? Biasa. Mboten biasa nggih Pak. Di perempatan ngoten nggih. Yen cara menasihatine mboten sae, ricuh niku Pak. Wonten sing semangat niku, wah ini niku mawon parani napa di ora arik niku dipecahi macam-macam. Nah, sing diingatkan ya mboten trimo, akhirnya ricuh. Padahal kan bisa dinasihati dengan baik. Panggil polisi kan. Pak polisi ini kan mawon diurus. Mboten diurus pripun? Nggih. Tetap dengan cara sebaik mungkin. Nah, itu hubungan kita kepada manusia. Poinnya adalah berlaku adil wal ihsan, berlaku adil dan baik kepada sesama manusia. Siapapun itu, terutama pada kerabat-kerabat terdekat kita, Pak. Lah kadang itu nggih enten tiang-tiang yen kalih tangga, kalih kerabat, kalih napa, kalih rencang-rencangipun baike luar biasa. Tetapi kerabatipun niku mboten diurus. Makanya Rasulullah menasihatkan khairukum li ahlikum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian para suami, kata Nabi, itu adalah yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya, Pak. Jadi tolak ukur yang pertama apakah seseorang itu bisa berbuat baik kepada sesama itu bukan kepada tetangganya, bukan kepada satu teman jamaahnya atau teman sekolah, teman kerja, bukan itu, Pak. Ukurannya lihat keluarganya. Lihat istrinya, lihat anaknya. Itu ukuran yang pertama yang Rasulullah SAW ingatkan. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada keluarga dia. Nah, jangan sampai ya kita kebalik. Kalau sama tetangganya itu nyah-nyah, karo konco mancingnya, pokoknya kapanpun panggilan, ayo lek mancing misalkan. Langsung pergi. Tapi kalau istrinya sedang butuh, anaknya sedang butuh, itu wangele mboten. Enten sing ngoten, Pak. Tapi mboten teng mriki nggih, Pak. Yen enten mboten teng mriki. Ning mriki mboten enten sing ngoten.
Jadi panggilan-panggilan rencang-rencang niku wis pokoke kapanpun gitu, teng pundi mawon apapun cuacanya pokoknya kalau ada panggilan kumpul napa diajak teng pundi niku wis langsung gas mawon. Bahasa anak-anak muda sekarang. Ayo kumpul, gas gitu. Tetapi kalau tadi istrinya minta diantarkan, istrinya minta di rumah dulu, atau anaknya minta ditemani dulu, itu uangnya le orang. Padahal Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian perlakuannya kepada sesama kalian adalah yang paling baik itu perlakuan kepada keluarganya dahulu. Setelah keluarganya diperlakukan dengan baik, baru kerabat-kerabatnya diperlakukan dengan baik, baru lingkungan sekitarnya diperlakukan dengan baik. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Kemudian yang ketiga adalah hubungan kula panjenengan sami dengan alam tempat tinggal kita. Dengan alam tempat tinggal kita. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam tarau an Allah sakhkhara lakum, tidakkah kalian melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi semua kenikmatan gitu, kita bisa menanam padi, kita bisa menanam apapun itu kemudian tumbuh yang akhirnya hasilnya bisa kita nikmati. Kemudian kita bisa membangun rumah di atas tanah itu, kita bisa hidup tidur dengan nyaman di atas tanah itu. Seluruhnya itu adalah kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah tundukkan alam itu kepada manusia. Makanya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memperlakukan alam itu juga dengan baik, Pak. Lah niki yang kadang sering luput. Kula niku kadang nggih napa heran ngoten Pak. Napa ya sering tentang mriki mungkin jarang nggih, Pak. Jadi di sawah-sawah napa kebun-kebun kosong niku kan kadang enten tulisan dilarang buang sampah di sini. Atau kadang enten tulisan yang buang sampah di sini apa gitu Pak ya. Terus pokoknya nasihat-nasihat itu Pak. Tetapi yang terjadi biasanya di bawah tulisan seperti itu isinya apa Pak? Isinya sampah. Sudah ditulisi jangan buang sampah sembarangan atau jangan buang sampah di sini. Ya dibuang di situ. Apalagi di sungai. Wah, sungai itu sudah jadi tempat sampah ya, Pak. Padahal sungai ini kok aslinya apa, Pak? Aslinya tempat sampah apa mboten, Pak, sungai itu? Napa, Pak? Kemarin itu ada ikan paus, Pak ya. Ikan paus yang gede itu, Pak. Ikan paus terdampar di pantai mati, Pak. Ketika dibelah perutnya isinya apa, Pak? Sampah. Kan sungai ini ngalirnya kemana Pak? Kalau sungai, ada yang ke waduk, ada yang ke danau, ada yang ke laut nih Pak. Lah sampah botol, sampah manusia itu dibuang ke laut, dimakan hewan-hewan, hewannya jadi mati. Isinya sampah semua Pak. Karena tadi, tempat sampah sudah ada tempatnya. Tapi orang-orang lebih memilih membuang sampah ke sungai. Orang-orang lebih memilih membuang sampah pada tulisan-tulisan tadi Pak yang dilarang. Dilarang buang sampah di sini, dibuang di situ. Di sawah-sawah, di kebun-kebun kosong yang punya sudah memageri dalamnya sampah toh. Padahal Allah memerintahkan salah satu bentuk syukur kita kepada alam yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah dengan mengelola dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam perkara membuang sampah. Dan ini yang jarang dan sering dilewatkan. Di tempat saya itu juga sering banjir juga Pak, kan dekat sungai itu sering banjir. Sebabnya apa? Sungainya penuh dengan sampah, akhirnya mampet banjir. Dan banyak hal lagi Pak, selain sampah itu temuan macam-macam. Tentang bagaimana orang-orang ini, manusia itu karena kerakusannya akhirnya tidak memperhatikan bagaimana lingkungannya itu dijaga. Itu kalau di
Papua, di daerah-daerah tambang itu lebih ngeri lagi Pak ya. Saya dulu pernah ke Kalimantan Pak, Kalimantan yang dekat IKN itu ya Pak ya, sekarang jadi IKN. Itu memang betul, jadi hutan itu digundul Pak, ditebang habis untuk ditanam pohon bahan baku kertas gitu Pak ya. Jadi yang tadinya lingkungannya asri itu akhirnya jadi gundul, jadi tanah kosong gitu yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Padahal kan dulu sering diajarkan Pak ya di sekolah-sekolah itu bahwa Indonesia ini termasuk dari paru-paru dunia. Nah saat ini paru-paru dunia ini pohonnya hilang sedaya saking pundi oksigennya kan. Nah, makanya menjaga lingkungan ini penting. Dan itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara paling mudah dan paling sederhana adalah bagaimana kita bisa membuang sampah itu pada tempatnya. Membuang sampah itu pada tempat yang sudah disediakan. Nah, kalau nggak disediakan, piye Mas? Menyediakan sendiri, Pak. Buat sendiri. Kan begitu. Dan mengajarkan kepada anak-anak kita sederhana untuk membuang sampah itu pada tempatnya, dan itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyediakan rumah bagi kita yang begitu besar. Niki kan kalau nopo bisa kita membayangkan yang lebih mudah kan begini Pak. Misalkan kula panjenengan sami gadah rumah. Kemudian rumah niku disewakan. Disilihkan gratis cuma-cuma. Niki Mas niku omahe silakan jenengan tempati gratis. Dan niku ketika yang dipinjami tadi Pak, kemudian di rumah itu dibuang sampah, nggak pernah disaponi, dioret-oret, mau macam-macam, itu perasaan kula panjenengan sami yang minjem itu pripun Pak? Lo mesti dijiliki gratis, rasa bayar garing nggone kok mau nyapu wae buang sampah neng panggone wae kok nggak iso. Ini kebangetan ngoten. Sami Pak. Niki kan dunia itu kan Allah pinjamkan kepada kita gratis toh. Sing ngontrak yang mboten gratis ya. Nah, makanya bentuk syukur kita adalah merawatnya, menjaganya dengan sebaik-baik mungkin. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah hubungan manusia, hubungan kula panjenengan sami dengan akhirat. Dengan keyakinan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sangat kecil sekali hitungan di mata manusia, maka sesungguhnya ia akan pasti melihat balasannya kelak di akhirat. Sebaliknya, barang siapa melakukan keburukan, kejahatan, hal-hal yang tidak baik, meskipun mungkin sepele, menurut hitungan manusia, maka pasti kelak di akhirat dia akan melihatnya pula. Maka kita harus menjaga hubungan kita dengan akhirat, keyakinan kita bahwa sesungguhnya waktu kita itu terbatas, Pak. Waktu seperti ngaji nih, Pak. Kita ngaji malam waktunya terbatas. Adzan sudah selesai. Waktu hidup kita itu juga terbatas, Pak. Ada selesainya. Ada waktunya, kemudian kita berganti yang disolatkan. Mungkin hari ini kita masih menyolatkan, Pak. Tetapi ingat bahwa sesungguhnya kita itu sedang menunggu waktu, menunggu giliran untuk kemudian disolatkan juga. Maka keyakinan kita bahwa setelah itu akan ada akhirat. Setelah itu bahwa seluruh perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Kebaikan kita akan dibalas, keburukan kita juga akan dibalas. Maka ini yang menjadi hal yang selalunya kita ingat-ingat agar kehidupan kita ini bisa benar-benar bermanfaat, bisa benar-benar menjadi bekal kita untuk memberatkan timbangan di akhirat kelak, yang dengannya kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan memasukkan kita ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Demikian 4 hal yang mudah-mudahan mengingatkan kula panjenengan sami agar kita bisa berusaha menjadi hamba, menjadi orang-orang, menjadi manusia-manusia yang baik,
karena keyakinan kita kepada Allah, karena kemudian perbuatan baik kita kepada manusia karena Allah, dan penjagaan kita kepada alam karena Allah, dan juga keyakinan kita akan akhirat yang kita landasi karena Allah pula. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata kami mohon maaf, kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.